Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah dari Prodi Agribisnis dengan NIM 22351032 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar kewirausahaan tentang etika dalam berbisnis. Etika bisnis dalam wirausaha. Etika bisnis merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis dan mencakup seluruh aspek mulai dari individu, perusahaan, hingga masyarakat. Etika bisnis merupakan bidang yang sangat luas karena ada begitu banyak topik yang berbeda. Kita dapat mempelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda, baik secara filosofi, ilmiah, maupun hukum. Namun, hukum memainkan peran terbesar dalam mempengaruhi etika bisnis sejauh ini. Banyak bisnis memanfaatkan etika bisnis tidak hanya untuk tetap bersih dari perspektif hukum, tetapi juga meningkatkan citra publik mereka dalam masyarakat. Adapun prinsip dalam menerapkan etika bisnis menurut Sonny Carroll. 1. Prinsip otonomi, yang dimana merupakan perilaku mandiri saat manusia dapat mengambil keputusan dan bertindak atas kemauannya sendiri dan ia dapat mempertanggungjawabkannya. Yang kedua, yaitu ada prinsip kejujuran, sangat dituntun bagi setiap pihak dalam memutuskan hubungan kerjasama serta dalam menyikapi suatu perjanjian. Yang ketiga, prinsip keadilan, yang dimana menanamkan sikap bagi semua pihak untuk berlaku secara adil, yaitu tidak ada sikap membeda-bedakan dari semua aspek seperti aspek ekonomi, hukum, dan aspek lainnya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan, menekankan bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip saling menguntungkan, win-win solution, yang artinya dalam semua keputusan yang diambil dalam kegiatan bisnis semua pihak harus ikut serta dan harus saling menguntungkan. Etika produk. Etika produksi adalah seperangkap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi ataupun dalam proses penambahan nilai guna barang. Dalam proses produksi ini, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekankan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Yang kedua, etika persaingan, yang dimana dalam semua hubungan kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan dari kejujuran. Kejujuran adalah satu kualitas yang paling sulit dari karakter untuk dicapai di dalam bisnis, keluarga, ataupun dimanapun kita berada. Gelenggang tempat orang-orang berminat untuk melakukan persaingan dengan pihak-pihak lain. Para pemberi kerja tergantung pada karyawan, para pelanggan tergantung pada penyalur, bank-bank tergantung pada peminjam, dan setiap pelaku atau para pihak sekarang tergantung pada para pihak terdahulu dan ia akan berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, kita menemukan bahwa bisnis yang berhasil dalam masa yang panjang akan cenderung untuk membangun semua hubungan atas mutu, kejujuran, dan berinteraksi dengan orang-orang yang jujur dalam melaksanakan strategi bisnis. Tata aturan dan hukum bisnis. Hukum bisnis adalah aturan yang mengatur bisnis supaya tetap sesuai dan dengan hukum dan adil. Hukum bisnis ini adalah memudahkan pembisnis pemula mengetahui yang benar. Jadi, hukum bisnis ini semacam mengarahkan pelaku bisnis agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik bisnis. Hukum bisnis itu sendiri dibuat secara tertulis yang bertujuan untuk melindungi, mengawasi, sekaligus mengatur segala hal aktivitas perdagangan industri di bidang jasa maupun barang. Tujuan produksi. Seperti yang kita lihat, ada 6 tujuan produksi. Yang pertama adalah memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. Yang keempat, mengganti barang-barang yang rusak atau habis, meningkatkan kemakmuran. Kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Objek yang dipersaingkan, yaitu pertama ada produk. Produk yang dipersaingkan barang dan jasa harus halal. Karena yang seperti kita ketahui di negara kita ini
mayoritas kebanyakan adalah muslim, yang dimana semua makanan harus terlabel dengan halal, cap logo halal dari MUI. Yang kedua, harga. Bila ingin memenang persaingan, harga produk harus kompetitif. Jadi kita harus tahu harga pasar itu berapa, agar kalau kita memproduksi barang atau memperjual suatu barang itu kita tidak kalah saing dengan harga-harga barang lainnya. Yang ketiga, tempat yang dipergunakan harus bagus, sehat, bersih, dan nyaman, agar terhindar dari yang diharapkan seperti gambar-gambar yang tidak patut. Nah, tempat ini dimana kita kalau bersih, kalau kita sehat, kalau kita misalnya produksi makanan siap saji itu harus kayak halal, harus menarik nih bungkusannya, harus bersih, dan yang jelas itu ya tentang halal dan haramnya. Yang keempat itu ada pelayanan. Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh dengan cara yang mendekati maksiat. Di sini mungkin pelayanan kalau bagi kita yang punya toko, bisnis toko makanan yang memang kita buka resto, itu kita harus pelayanannya harus super duper baik, karena setiap pelayanan itu kalau pelayanan kita ramah, maka orang akan tergiur ya, ini kayaknya di sini ramah, dan pasti nanti orang akan bakal balik lagi untuk membeli di tempat kita gitu. Kalau untuk yang pelayanan lainnya seperti makanan siap saji itu kan customer service, jika ada kendala atau ada keluhan dari konsumen, seperti waktu saya makan bon cabe level 15 yang bumbu bon cabenya tidak ada, itu kita sebagai customer service-nya harus ramah ketika ada pengaduan konsumen terhadap produk kita.